Timnas sepak bola Indonesia kembali akan bertanding dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas akan menghadapi Irak pada 6 Juni dan menantang Filipina pada 11 Juni di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pelatih Timnas Sinteyong akan kembali memanggil sebagian pemain yang sempat memperkuat Timnas di Piala Asia lalu. Ditambah sejumlah pemain senior seperti Jai Idzas, Ragnar Oratmangun, Asnawi Mangkualam, dan Yakob Sayuri. Indonesia membutuhkan tambahan 3 poin untuk bisa lolos ke babak berikutnya, sehingga Timnas butuh minimal 1 kemenangan dari 2 pertandingan nanti. Di tengah euforia dukungan jelang laga Indonesia versus Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026, harga tiket pertandingan jadi sorotan supporter Timnas. Upaya kebijakan untuk menaikkan harga tiket membuat supporter harus merogoh kocek lebih dalam dibandingkan harga tiket laga melawan Vietnam pada Maret lalu. Dilansir dari akun Instagram timnas.indonesia Rabu lalu, harga tiket pertandingan Timnas Indonesia versus Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026 berada di rentang harga Rp250.000 hingga Rp1.250.000. Daftar harga tiket laga Timnas Indonesia versus Irak antara lain Upper Garuda Package atau Tribun Atas Rp250.000, Garuda North Package atau Tribun Utara dan Tribun Selatan ini masing-masing Rp550.000. Garuda Ace Package, Tribun Timur dan Tribun Barat masing-masing Rp850.000 serta Premium Ace Package atau VIP Timur dan VIP Barat masing-masing Rp1.250.000. Sementara daftar harga tiket laga Timnas Indonesia versus Filipina sebagai berikut saudara. Tribun Atas Rp250.000, Tribun Utara dan Tribun Selatan masing-masing Rp550.000, Tribun Timur dan Timur Barat atau Tribun Barat saudara ini masing-masing Rp850.000. VIP Timur dan VIP Barat masing-masing Rp1.250.000. Ada pula tiket terusan Indonesia versus Irak Filipina. Tribun Atas Rp450.000, Tribun Utara dan Selatan Rp1.000.000, Tribun Timur dan Tribun Barat Rp1.500.000, serta VIP Timur dan VIP Barat Rp2.250.000. Soal harga tiket Timnas yang lebih tinggi dibandingkan laga versus Vietnam Maret lalu, pro kontra mengemuka di kalangan supporter. Di satu sisi, supporter tetap membeli karena ingin mendukung langsung Timnas dan memahami alasan kenaikan harga tiket. Namun di sisi lain, para pendukung Timnas merasa berat dengan kenaikan harga hingga lebih dari 2 kali lipat. Sekarang dengan harga kenaikan segitu, sebetulnya saya kecewa karena harganya melonjak, tapi kalau memang apa yang diungkapkan sama pejabat-pejabat itu benar bahwa kenaikan ini demi perombakan apapun itulah untuk kepentingan Timnas, ya saya nggak masalah sih. Relatif mahal menurut saya, karena kenaikannya 2 kali lipat ya dari pertandingan sebelumnya yang hanya minimal 100.000 sekarang 250. Kalau kata Mas Bayu kira-kira range yang pasti berapa sih? Disamain aja kayak pertandingan sebelumnya menurut saya. Jadi semua kalangan mungkin bisa menyaksikan langsung di stadion, nikmati euforianya pertandingan Timnas kayak gimana. Mungkin di balik itu ada alasan juga, ya ada pro kontranya juga. Buat saya sih alasannya udah pasti ya, karena mereka udah bakal ada banyak pertandingan sana sini kan. Kalau kontranya sih mas buat saya ya kalau 2 kali lipat mungkin terlalu gede sih mas buat saya mas. Kurang dari sebulan, kita bisa menyaksikan kualifikasi Piala Dunia 2026 Indonesia kontra Irak dan Indonesia versus Filipina. Nah, karena ini adalah laga kandang, jadi kita bisa menyaksikan langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Yang kontra Irak tanggal 6 Juni 2024 jam 16 waktu Indonesia Barat. Kalau yang versus Filipina 11 Juni 2024 jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Nah, bagi Anda yang mau nonton langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno bisa mulai beli tiketnya secara online. Ada 2 cara akan saya tunjukkan. Untuk membeli tiket nonton ada 2 website yang bisa Anda tuju, yakni kitagaruda.id dan www.id.bookmyshow.com.
Ketika masuk ke situs, kita bisa langsung klik poster pertandingan kualifikasi, lalu memilih juga apakah mau membeli tiket satuan atau terusan. Ada 7 kategori tiket yang disediakan berdasarkan penempatan kursi. Yang paling murah adalah Upper Garuda dengan harga Rp250.000 per pertandingan atau Rp450.000 untuk tiket terusan. Sementara yang paling mahal yakni Premium West dan Premium East bisa dibanderol dengan harga Rp1.250.000 per tiket atau Rp2.250.000 untuk tiket terusan. Harga ini memang lebih tinggi dibandingkan dengan harga tiket laga Indonesia versus Vietnam Maret lalu. Saat itu tiket bisa dibeli dengan harga antara Rp100.000 hingga Rp750.000. Namun meski harganya lebih tinggi, ternyata untuk tiket terusan kategori Upper Garuda seharga Rp450.000 dan Premium West seharga Rp2.250.000 sudah habis terjual. Setelah check out, kita akan diminta untuk mengisi data pribadi. Nah, tapi jangan lupa, harus diingat kalau tiket ini nggak bisa dipindah tangan, nggak bisa di-reschedule, nggak bisa juga dikembalikan. Nah, kalau kita bandingkan tiket yang sekarang dengan tiket saat waktu Indonesia melawan Vietnam pada Maret lalu, memang lebih mahal, bisa sampai 2,5 kali lipat harganya. Kalau PSSI bilangnya nggak cari untung, tapi memang timnas Indonesia kan performanya sudah semakin baik, jadi pendanaannya butuh lebih besar. Apalagi kalau Indonesia lolos ke babak selanjutnya, butuh anggaran lagi. Nah, tapi meski memang harus diakui harga tiketnya lebih mahal jika dibandingkan kontra Vietnam lalu, tapi ternyata udah ada beberapa tiket yang sudah habis terjual sampai siang hari ini. Misalnya untuk paket Upper Garuda, ini adalah paket yang harganya paling terjangkau. Kalau untuk terusannya Rp500.000, sampai paket yang paling mahal, paket Premium West juga ini adalah kalau terusannya sekitar Rp2,2 juta sudah habis terjual. Tapi paket-paket lain di antara itu masih ada. Jadi kalau mau beli bisa ke website yang tadi sudah kami tunjukkan. Cindy Permadi, Wandi Jansen, Kompas TV, Jakarta. Di tengah euforia dukungan jelang laga Indonesia versus Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026, harga tiket pertandingan jadi sorotan supporter timnas karena mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat dibanding dengan pertandingan terakhir melawan Vietnam di GBK pada bulan Maret lalu. Kita bahas soal perubahan harga tiket timnas ini bersama anggota Exco PSSI Arya Sinulinga, ada juga pengamat sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat petang Bung Arya dan Bung Wesley, sehat selalu. Petang. Ya, saya ingin ke Bung Arya dulu ini soal harga tiket ya, meskipun memang penjualan tiketnya sudah luar biasa begitu banyak, tapi masih ada juga sejumlah supporter yang menganggap ini tuh kemahalan dengan kenaikan lebih dari 2 kali lipat. Nah, bagaimana Bung Arya, PSSI melihat ini? Tolong di unmute Bung Arya. Masih ke mute. Ya, sorry. Oke. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa timnas yang kuat itu membutuhkan pendanaan yang kuat. Itu udah konsekuensi logis itu. Itu satu. Yang kedua, kita tahu bahwa pertandingan yang dialami oleh timnas kita kan ini jauh berbeda dibandingkan yang sebelumnya. Seperti kemarin kita di AFC U23 itu, kita targetnya 8 besar, itu pun sudah banyak mengatakan nggak mungkin berat, kita sampai 8 besar. Kemudian kita masuk sampai semifinal. Semifinal kita masuk lagi 3-4. Di 3-4, karena kita ngejar Olimpiade, kita pergi lagi ke Paris gitu ya, Perancis gitu. Itu saja udah membutuhkan dana yang sangat besar. Yang dimana sebelumnya pun ada TC juga, ada TC gitu ya, itu pun udah besar juga. Jadi melihat hal tersebut, jadi wajar kalau kita itu kan kita tahu bahwa yang namanya pendanaan itu untuk klub atau timnas itu ya satu hak siar, satu sponsorship, dan satu lagi adalah dari tiket penonton atau jersey dan sebagainya. Itu adalah pendapatan yang di seluruh dunia, ya begitu. Dan satu hal lagi apa? Timnas kita ini baru main sekali loh, sebagai tuan rumah.
sepanjang tahun ini kita baru sekali di tuan rumah. Jadi bisa dikatakan pendanaan dari tiket pun itu baru sekali dilakukan. Belum ada yang. Oke, Bung Wesley, Anda sendiri bagaimana melihat alasan tadi yang disampaikan oleh Bung Arya? Bisa Sebentar lagi kalau kita lolos lah akan dapat. Baik, Bung Arya, sepertinya kita ada 5 gangguan. kali, 10 kali pertandingan. Oke, baik. Saya Halo. tahan di sana dulu, Bung Arya. Sepertinya kita ada masalah dengan koneksi. Saya ingin ke Bung Wesley dulu. Tanggapan Anda, Bung Wesley, soal apa yang disampaikan Bung Arya, alasan-alasan tadi. Ya, pertama menarik bagi saya adalah narasi yang dipilih oleh Bang Arya bahwa tim kuat membutuhkan pendanaan yang kuat. Itu pengertian kuat itu harus diperjelaskan. Jumlah pertandingan belum tentu membuat tim itu kuat. Pergi ke sana ke sini belum tentu membuat itu tim kuat. Jadi mungkin narasinya mungkin bisa dipilih bahwa semakin sering kita bertanding semakin membutuhkan biaya yang besar, tinggi. Mungkin saya itu pertama. Yang kedua, ada alangkah baiknya bila sepak bola yang baru-baru ini, Mbak, sudah menyatukan kita setelah kita dipecahkan oleh 01, 02, 03 di pemilu kemarin, dipersatukan oleh sepak bola dalam hal ini U23 yang bermain di Qatar maupun hingga ke Prancis. Saat ini kembali terpecah lagi oleh kelompok supporter yang sepertinya gampang sekali jadi domba. Ada yang mengatakan, wah itu supporter FOMO, hanya melihat muka ganteng. Sementara kami yang berkeringat nyanyi sepanjang pertandingan, kami adalah supporter sejati dan kami tidak layak diberi harga segitu. Nah, yang saya dengar kan ada penurunan harga diskon ya, Bang Arya dengan teman-teman Ultras dan kawan-kawan di situ, bahwa itu adalah sebuah penghargaan bagi supporter yang memang terus mendukung Indonesia, baik menang kalah maupun ketika belum sepopuler sekarang. Tapi kalau untuk harga, alangkah baiknya memang pendanaan itu, pembiayaan timnas itu dikelola dengan baik oleh tim marketing, bukan dibebankan kepada penonton yang beli tiket dengan asumsi bahwa oh kemarin kita banyak pertandingan, oh kemarin kita sampai ke semifinal, sampai ke Perancis. Nah, kemudian kita butuh dana untuk melawan Irak dan Filipina ini, kita butuh dana besar sehingga tiket dinaikkan. Mungkin alasannya tidak lagi mengacu pada pertandingan yang kemarin, karena seharusnya sudah diperkirakan oleh tim marketing meskipun jauh dari target yang kita harapkan. Tapi jangan dibebankan kepada supporter. Oke, Bu Arya, bagaimana? Jangan dibebankan pada supporter untuk masalah pembiayaan ini. Ya, wah Wesley ini kan sangat berpengalaman di marketing. Dia tahu kalau sponsor itu kontraknya di awal tahun. Yang kita nggak tahu kita bakal sampai ke Olimpiade, Mas. Mana bisa mundur lagi kita kontraknya, Mas. Kan sebagai orang yang pakar di marketing, tentunya Bang Wesley tahu yang namanya sponsor itu bukan di seasonal ataupun di perturnamen atau pertandingan, bukan. Tapi kontrak jauh-jauh hari. Apakah Mas Wesley, apakah kita seluruh Indonesia sadar bakal masuk Olimpiade gitu? Maksudnya sampai ke playoff? Terasa enggak. Okay. Kami pun di PSSI enggak. Karena kita cuma 8 besar. Dan kontrak, saya rasa TV juga tahu, Kompas TV kan tahu tuh, bahwa kontrak mereka tuh jauh-jauh hari. Apalagi Bung Wesley, jagoan nih, ahli marketing, pasti paham tuh. Kontrak kan jauh-jauh hari loh, Mas. Oke. Bukan per pertandingan loh, Mas. Itu adalah, kita tahu konsep bisnisnya. Jadi nggak ada namanya hak siar. Memang hak siar per pertandingan, ya enggak lah. Hak siar ya jauh-jauh hari. Mana pula di depan mata. Jadi saya rasa Mas Wesley nggak bisa lihat seperti itu. Harus paham nih bahwa kontrak kita kemarin hanya sampai, kan kita mikirnya siapa coba yang nyangka kita sampai playoff? Mas Wesley nyangka gitu? Apakah kita kemudian menyiapkan pendanaan kita sampai Paris gitu? Enggak, Mas. Nggak ada yang perkirakan seperti itu. Ternyata capaian timnas kita yang makin kuat, makin bagus. Baru kita harus berhenti gitu? Enggak. Kita topang semua. Kita topang semua nih, Mas. Jadi Mas Wesley harus tahu. Enggak, saya udah tahu juga. Di mana-mana yang namanya tiket penonton itu akan masih penghasilan sekitar 10-20%. Di mana-mana di seluruh dunia pasti seperti itu. Jadi wajar Bung Wesley. Itu mengandalkan dari tiket gitu loh. Baik, Bung Wesley, bagaimana?
masukan tadi? Saya sepakat tidak mudah dalam menghitung perhitungan itu. Tapi kalau kemarin ketika Argentina datang kita bisa dapat duit, kemudian Pak Ketum mengumpulkan pengusaha-pengusaha kita dapat duit, mungkin solusi-solusi seperti itu harus kemudian diperkuat ketika menghadapi persiapan Irak dan Filipina ini bergerak lebih cepat. Mungkin pembiayaannya sekarang, tapi hitung-hitungannya pertandingan berikutnya kan kita akan banyak pertandingan. Nah, pertandingan uji coba atau pertandingan timnas lain itu masuk dalam bundling untuk sponsor yang mungkin bisa katakan mendadak. Tapi dengan magnet sepak bola yang begitu manis ya, begitu kuat, saya rasa banyak sponsor yang ingin terlibat dan begitu besarnya perhatian publik sepak bola, publik Indonesia terhadap timnas, mereka brand awareness mereka kan naik. Saya pikir kemarin ketika Argentina datang kita dapat banyak pembiayaan tiba-tiba, juga saya tahu pembiayaan tiba-tiba sampai sekian DJ dilihatnya mungkin bisa dicoba lagi karena ini tugas tim marketing memang harus menunjukkan bahwa timnas ini luar biasa punya magnet untuk menarik perhatian para sponsor. Saya ngerti Bang Arya tidak mudah, hitungannya per tahun, saya ngerti. Tapi di sini uniknya sepak bola, kita nggak sampai kita sampai semifinal, kita nggak sampai playoff Olimpiade. Tapi lihatlah bagaimana euforia, bagaimana tingginya minat masyarakat dan sponsor di TV luar biasa, iklannya 1 jam sebelum pertandingan masuk. Itu pasti saya pikir masuk perhitungan tim marketing. Oke, tapi kalau Anda sendiri melihat misalnya ada pun kenaikan tiket tidak apa-apa toh Bung Wesley atau bagaimana kalau Anda melihat? Oh iya, pasti ada hitung-hitungan itu. Tidak mungkin naik lebih dari 30-40% pendapatan tiket. Pasti 10, 20, 25% udah bagus lah pemasukan tiket untuk pertandingan timnas dengan kelas ini ya. Tapi kalau misalkan naik 100, naik 125, 150, mungkin pemberontakan itu tidak muncul kemana-mana sehingga kemudian muncullah dualisme supporter yang disebut bahwa itu hanya untuk kaum selebriti, kaum yang punya duit, yang nggak masalah juga. Mereka punya duit dan mereka ingin membela timnas ya sah-sah aja. Gitu. Yang penting angkanya tidak sampai di atas 100%, begitulah ya, Bung Wesley ya? Ya, kalau itu bisa dijelaskan pendapatan kita sekian dan kebutuhan kita sekian, tidak dengan detail yang mungkin membongkar dapur PSSI, mungkin orang bisa terima. Oke, Bung Arya, kita bicara kan sekarang kalau Anda sebutkan bahwa memang kita juga menyaksikan bagaimana prestasi timnas kita luar biasa sekali. Ini kan jadi muncul harapan yang besar dari masyarakat Indonesia, pecinta sepak bola pada timnas. Gimana sih proyeksinya PSSI untuk kedepannya pembinaan bagi sepak bola kita, atlet-atlet kita? Ini. Ya, Bung Arya. 6 bulan lalu apakah hype-nya? Ya, Mas Wesley kan ngomongnya sekarang, hype-nya tinggi. Apakah 6 bulan lalu hype-nya seperti ini tingginya? Enggak kan? Oke. Bung Arya? Seperti yang saya katakan tadi, sponsor pun, ya halo. Ya, sponsor pun itu punya proses yang jauh-jauh hari. Satu, yang kedua, kami enggak atau apapun menurunkan untuk ultras atau untuk La Grande, nggak ada. Karena memang sejak dulu mereka memang dikasih khusus. Jadi bukan sekarang, dari dulu tuh. Itu menghargai betul yang namanya teman-teman yang setia dengan timnas. Kita support. Dan kami sudah bicarakan itu jauh-jauh hari. Jadi kalaupun ada ya, kalau saya tanya sama teman-teman membernya Ultras sama La Grande, mereka pasti kalem-kalem aja di teman-teman La Grande. Karena apa? Karena kami biasanya memang berbeda tuh angka buat mereka. Ya beda, sangat beda. Tapi kan kami nggak perlu sampaikan seperti itu terbuka gitu ya. Karena digituin tadi. Oke. Tapi yang pasti mereka berbeda. Dari dulu bukan sekarang aja. Jadi udah biasa. Jadi seperti yang misalkan tidak sadar kemarin, saya kirakan nggak ada. Tapi kan pengeluaran harus kita tanggung, ya. Baik. Apakah Mas Wesley? Jadi kan tadi kan ada sumbangan dari aduh Mas, itu dibandingkan pengeluaran kita, ditambah bonus dan sebagainya, di bawah, jauh di bawah. Oke, baik, Bung Arya, kami di setengahnya juga nggak nyampe pengeluaran kita kemarin. Bahwa kita yang pasti PSSI tidak cari untung, semua tahu. Dan prestasinya jelas. Kalau nggak ingat prestasinya nggak jelas, kita naikin tinggi, wajar. Kedua, kita baru sekali loh. Oke. Baik, Bung Arya Sinulinga, kami baru sekali, tangkap. Baru sekali.
Poin. Jadi sangat wajar gitu kita beresprit. Oke. Baik, Bung Arya Sinulinga, Jadi tangkap ya bahwa PSSI. kita tidak cari untung, kami nggak. Oke. Baik, Yang sangat Bung Arya berat Sinulinga, sepertinya memang kita juga ada masalah koneksi dengan Anda, tapi terima kasih kami tangkap poin yang Anda sampaikan. Tentu kita berharap, tentu semuanya berharap bahwa sepak bola Indonesia benar-benar maju dan terus menghadirkan prestasi yang membanggakan gitu. Terima kasih Bung Arya Sinulinga, Exco PSSI, anggota Exco PSSI dan juga Bung Wesley, pengamat sepak bola sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu.